Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi kepada Bapak dosen pengampu, yaitu dosen Bapak Ahmad Zainuddin, dan yang saya hormati dan yang saya sayangi kepada semua berbagai prodi THP, antara lain prodi MIPA, antara lain teknik dan MIPA, yaitu teknik sipil, teknik hasil pertanian, dan yang MIPA itu adalah biologi, kimia, dan matematika. Baik, langsung saja kepada pembahasan, yaitu saya akan membahas tentang akidah Islam. Apa itu yang dinamakan akidah Islam? Akidah Islam berasal dari kata aqadah yang hidup, iqadatan, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain sehingga menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, berarti belum ada pengikat, dan sekaligus berarti belum ada akidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah diartikan sebagai iman atau kepercayaan atau keyakinan. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata, yang tidak menerima keraguan hakikat sesuatu itu. Masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebut akidah. Jadi akidah itu harus kuat dan tidak ada kelemahan yang membuka celah untuk dibantah. Oleh karena itu, hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa syariat, dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah. Ibnu Khaldun mengartikan, ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan mengumpulkan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salat dan ahlu sunnah. Semua yang terkait dengan rukun iman tersebut sudah disebut dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulah bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan orang lain dan Rasul-Rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat mereka berdua. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Surat Al-Baqarah ayat 285. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril mengenai iman dengan mengatakan bahwa engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab rasulnya dari hari A, dan
dan hari akhirat, dan juga engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Imam Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, atas dapat disimpulkan bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada takdir. Dalam dalil dalam akidah, argumentasi yang kuat dan benar yang memadai disebut dalil-dalil dalam akidah, ada yaitu dalil akli. Yang kedua ada dalil nakli. Dalil akli yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Segala yang menyangkut dengan akidah kita tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat diberikan, yang dapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Yang kedua, dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu teknologi, namun harus disadari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. 2. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menjauhkan dari semua perbuatan syirik. Yang keempat, meningkatkan kualitas ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah. 5. Berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.